Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkatilah kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami, biarlah kami mengerti dan memahami firman-Mu yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini adalah memuridkan bagi Kristus. Landasan firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, satu kali ada seorang guru yang mengajar murid-muridnya dengan penuh kesabaran. Sang guru ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan teladan hidup. Sehingga murid-muridnya bukan hanya tahu, tetapi juga meniru cara hidup sang guru. Demikian Yesus memanggil kita bukan hanya untuk menjadikan pendengar firman, tetapi juga untuk menjadi murid dan menjadikan orang lain muridnya. Memuridkan bukan sekedar kegiatan Bapak Ibu, melainkan panggilan hidup setiap orang percaya. Matius 28 ayat 19 ini adalah bagian dari amanat agung Yesus setelah kebangkitannya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Galilea, memberi mereka mandat untuk melanjutkan pekerjaan yang telah ia mulai. Pada saat itu murid-murid yang sebelumnya takut dan ragu kini mendapat tugas besar, yaitu pergilah ke segala bangsa, menjadikan semua orang murid, dan baptislah mereka dalam nama Allah Tritunggal. Dalam konteks ini, Yesus menekankan bahwa Injil bukan hanya untuk satu kelompok atau bangsa tertentu, tetapi seluruh dunia. Memuridkan berarti mengajak orang lain untuk mengenal, untuk percaya, untuk hidup taat kepada Kristus. Ini lebih dari sekedar menginjili. Memuridkan adalah proses membimbing seseorang untuk bertumbuh dalam iman dan meneladani Kristus. Nah, sebagai aplikasinya seperti apa? Misalnya, kita bisa memulai dengan menjadi teladan Kristus di keluarga, di sekolah, di tempat kerja, atau di gereja. Yang kedua, memuridkan tidak selalu juga berarti berkhotbah di depan banyak orang, tetapi juga bisa dengan mendampingi satu orang. Misalnya, mendoakan, mendengarkan dia, atau menolong mereka bertumbuh dalam iman. Yang ketiga, melibatkan diri dalam pelayanan gereja, persekutuan kecil, atau kelompok doa. Itu juga merupakan cara memuridkan. Yang terakhir dan yang terpenting, hidup kita sendiri harus mencerminkan Kristus. Karena memuridkan dimulai dari diri yang sudah terlebih dahulu menjadi murid Kristus sejati sendiri. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus Kristus adalah dasar dari tujuan dari pemuridan itu. Kita memuridkan bukan untuk diri kita, melainkan untuk membawa orang semakin dekat kepada Kristus. Dialah guru agung yang mengajarkan dengan kasih, mengajarkan rela berkorban, mengajarkan memberi teladan hidup sampai mati di kayu salib. Buktinya apa? Yaitu kebangkitan yang menjadi bukti kuasanya. Sehingga setiap murid dipanggil untuk hidup dalam kuasa yang sama. Bapak, Ibu, dan Saudara. Sekali lagi Matius 28 ayat 19 ini. Mengingatkan kita bahwa tugas memuridkan adalah panggilan semua orang percaya. Bukan hanya hamba Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita hidup sebagai murid Kristus yang sejati. Sekaligus mengajak orang lain menjadi murid Kristus. Dengan demikian, amanat agung bukan hanya sekedar perintah, tetapi gaya hidup kita. Tuhan memberkati. Bapak dalam surga, terima kasih. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, berkati kami dan berkatilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.